Halo, Halo, gambarmu tapi nggak kelihatan, Sat. iya ya, gambarnya nggak kelihatan ya, gimana? Diulang aja ya, gimana? Coba-coba tak invite lagi ya. Oke, sip, Nah, kelihatan lagi. sorry, gangguan Oke, teknis. oke. Ya, jadi buat yang mendengarkan memang ini kondisinya di Surabaya lagi hujan deras dari tadi siang, udah hampir 3 jam lebih hujan deras, Oke. banjir di mana-mana. Aha, Jadi kayaknya juga berpengaruh ke sinyal deh, ngaruh deh kayaknya, ini masih hujan sih juga. gitu ya. Oke, Ya, ya. Baiklah, kita bisa lanjut ya kalau gitu. yuk, yuk, yuk. Ya, saya sudah dimarahin istri saya tadi, kenapa nggak dilanjutin? Oh gitu, lagi serunya ya. Iya. Tadi kita Sip. terakhir membahas mengenai visi keluarga. Ah, Nah, dan tadi aku sempat sharing bahwa kalau aku dari keluarga aku sih, kenapa homeschooling itu jadi salah satu opsi yang jadi cukup menarik untuk dipertimbangkan adalah kalau aku sama istriku tuh pengen anak-anak kita tuh nanti adalah orang-orang yang tahu apa potensi diri dia. mhm. Nah, jadi dia itu minatnya di mana, dia bagusnya di mana, dan dia nggak perlu bisa di semua hal gitu. Yes, betul. Wah, ini ada Bapak Wawan. Pak Wawan, ya apa kabar Pak Wawan? Luar biasa, Pak Wawan. Itu anakku datang yang ini, yang paling besar. Iya. Bapak Oke, Wawan hujan ini memang paling paling bisa Pak Wawan ini ya. bisa apa dia? Aduh. Ya, Sip. baik. Jadi Mhm. mungkin kalau visi, nggak tahu ya ini visi atau mungkin masih keinginan ya. Jadi kalau kita sih pengen sih anak-anak itu bener-bener anak-anak yang memang tahu dia itu minatnya kemana, dia memperdalam itu, mempertajam itu, dan nggak, it's okay kalau misalnya nanti pada akhirnya dia nggak bisa di semua hal gitu. Ya, ya memang harus gitu. Mm-mm. Nggak, soalnya kan Jadi, kalau kita di sekolah pada umumnya kan memang kita mau nggak mau dipaksa untuk bisa semua hal gitu loh. yes, ya, ya, betul, Nah, betul, dan betul. dan 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 ada pressure tersendiri ketika kita tuh nggak bisa di salah satu topik pelajaran misalnya Mhm, mhm. gitu. Oke. Dianggap kita tuh lebih lebih bodoh, lebih kurang pinter dibandingkan yang lain gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Betul, betul, Nah, betul. proses keluargamu sendiri untuk menemukan visi keluargamu yang tadi sempat kamu bilang mengenai berkarakter luhur itu dulu gimana sih ceritanya? Apakah melalui proses diskusi dengan suami yang cukup alot atau Ya. relatif smooth-smooth aja gitu? Ah, ah. Jadi kalau misalnya kita menemukan visi itu sebenarnya memang harus ada komunikasi ya sama suami ya. Hmm. Jadi selain komunikasi juga kita ada refleksi diri. Banyak-banyak refleksi diri. Jadi kalau aku lebih berefleksi diri kayak buat apa sih kita hidup ke dunia ini kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya sih gara-gara si anak aku yang sulung itu nanya, "Ibu, kenapa bisa ada kita?" gitu. Ya buat apa Hmm. ya gue lahir? Nah kayak gitu kan. Ya jadi Hmm. apa namanya? Apakah karena hanya untuk apa jadi orang kaya kah gitu kan maksudnya atau hanya untuk berpendidikan tinggi udah selesai sampai segitu gitu kan jadi sukses kah gitu sukses itu kan konotasinya luas ya maksudnya Yes. konotasinya nggak sempit gitu ada yang orang bilang sukses itu sukses kaya gitu kan ada juga yang bilang kalau sukses itu ya apa namanya dia bahagia mungkin bahagia pun juga istilahnya kalau di apa direfleksikan lagi luas lagi gitu kan jadi Hmm. kebahagiaan setiap orang itu kan beda-beda ya, nggak sama gitu. Jadi kalau untuk aku kasih rekam soal itu. Hilang konsentrasiku. Jadi ayo ayo sana sana ganggu ah. Terus, iya tuh udah nanya kan tuh nanya-nanya lagi dia. Jadi sebenarnya kalau untuk visi pendidikan anakku itu sekarang pun istilahnya masih berjalan untuk mencari visi yang lebih sempurna lagi gitu.
Jadi Oke. dalam artian anak yang magnanimous, anak yang berkarakter luhur gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang apa namanya yang karakter luhur itu yang kayak gimana sih kan gitu. Harusnya kan kita berpikir Hmm. gitu kan. Jadi kayak apakah dia aduh suamiku apakah dia jujur apa maksudnya karakter luhur itu apakah dia jujur apa dia spiritualis apakah dia intelektual kayak gitu jadi apa ya banyak ini sih banyak pembicaraan banyak diskusi gitu sama suami nggak yang istilahnya langsung bisa ini hasil akhir visi keluargaku nggak gitu sampai Ya, sekarang pun masih sering dibicarakan juga dan jadi berantem berproses lah ya. berproses, nggak bisa langsung Ya, ya, ketemu. ya. Jadi kan sesuai dengan ini apa namanya kita yang jalanin gitu kan. Maksudnya komunikasi suami istri kebahagiaannya kan beda-beda ya. Ada yang suami istri sukanya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Ada yang suka Hmm. mungkin hanya di rumah aja udah bahagia gitu kan. Kan Yes, beda-beda yes, gitu yes. kan ya. Jadi kalau untuk visinya kamu itu, kamu pengen punya anak yang memanfaatkan potensinya sebaik-baik mungkin, kayak kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Uh, uh, Artinya uh. kalau kalau kita sih ya yang terpik kembali lagi ya. Kebetulan kalau aku sama istri memang salah satu keresahan tentang pendidikan itu kan adalah mungkin hampir sama dengan Bu kamu. lagi lah. Jadi Bukan Om Han, Om Dias. saya bukan Om Han. Iya, kira teman ajinya itu. Iya, iya, iya. Lanjut. Ya, kalau aku sama istri memang berangkatnya salah satunya dari keresahan pendidikan juga sih yang kita Ya. alamin ketika sekolah, yaitu eh, kita ngerasa bahwa anak-anak yang masuk ke sekolah itu pada akhirnya mereka dipaksa untuk masuk ke sebuah sistem di mana mereka tuh nggak bisa tahu diri mereka sendiri gitu loh. Ya, betul, betul, Ya, betul. jadi kita dipaksa buat kita dijejelin tuh fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa yang sebenarnya mungkin itu maksudnya dia memberikan kita referensi ya. Cuman mungkin karena kita udah dapatnya itu di akhir-akhir di mana kita harus sebenarnya harus sudah memilih kita tuh kuatnya di mana, kita tuh minatnya di mana. Akhirnya kita jadi bingung tuh, kita tuh sebenarnya mau jadi apa. Jadi aku kasih contoh nih, kasih contoh istriku ya. Jadi istriku tuh orang yang sangat punya minat dan kemampuan di bidang seni. Hmm. Jadi dia tuh orang desain interior. Dia pintar untuk membuat sesuatu, mendesain, mengkonsep. Tapi memang dia tidak terlalu istimewa di pelajaran lain gitu loh. Tapi karena dia udah tahu minatnya dia dari awal, dari sekolah, dari SMP, SMA sampai kuliah, dia bisa hidup dengan itu. Nah, sedangkan di sisi perspektifku sendiri yang aku merasa aku juga jadi korban sistem gitu ya. Aku kadang tuh sampai dulu tuh sempat bingung aku tuh kuatnya di mana ya gitu loh. Ya, betul. Karena aku ngerasa akhirnya aku tidak punya suatu hal yang benar-benar spesifik aku kuatnya di sini gitu. Akhirnya seperti itulah ininya backgroundnya lah. Gitu. Ya, betul, betul. Jadi bingung mau jadi profesional apa gitu ya. Yes. Apalagi sekarang itu dengan makin berkembangnya zaman, masih makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu kita nggak pernah pikirkan akan ada. Ya, yang dulu kita mungkin nggak akan terbayang. Coba sih dulu kita pernah bayangin nggak ada profesi profesional gamer. Iya, nggak ada ya, nggak kepikiran. Nggak ada. YouTuber juga profesi. Dan itu kalau diseriusin profesional bisa menghasilkan gitu loh. Iya, betul. Nah, oke, jadi itulah sekedar sedikit pengantar lah ya. Nah, yang menarik adalah gini. Dengan makin banyaknya orang yang membicarakan homeschooling, konsep homeschooling, suka dukanya homeschooling apa sih? Sukanya, kalau suka ngomongin suka duka ya. Sukanya tuh sebenarnya sih ini belajar bareng, belajar bareng. Jadi kan karena anakku masih di bawah umur 7 tahun,
Jadi kalau aku tuh masih pakai metode natur study ya. Jadi masih ke alam. Jadi emang benar-benar aku ajakin anak itu ya jalan-jalan ke alam gitu kan. Kalau kayak aku kan masih tinggal di kota nih, untuk cari sawah, cari sungai itu kan susah ya. Jadi kayak anak-anak tuh aku sering ajak-ajak jalan-jalan gitu ke sungai lah, ke apa namanya, ke sawah lah. Di situ kita bisa belajar gitu kan. Di sawah itu kan ada banyak-banyak binatang gitu kan. Jadi kayak lihat kecebong berudu gitu kan, sambil di situ tuh selama ini dia cuma tahu teori doang, tapi sekarang dia bisa nyentuh gitu loh, bisa nyentuh kecebongnya itu tuh luar biasa sih menurut dia gitu kan. Jadi yang aku inget tuh pengalamannya kayak gini. Jadi ada orang-orang desa di situ kan, ada anak-anak desa, ada bapak ibu gitu kan, terus dia ngambil kecebong, terus dia bilang, ibu nanti kecebong ini bermetamorfosis ya jadi katak gitu kan. Terus anak umur 5 tahun ngomong metamorfosis gitu kan. Terus si apa orang-orang desa tuh, hah, itu bisa itu bisa jadi katak gitu. Wah, selama ini itu mereka berdampingan hidup dengan hewan-hewan itu, mereka nggak tahu ternyata kecebong itu yang jadi katak gitu kan. Itu tuh itu tuh luar biasa banget sih buat aku tuh. Jadi jadi ternyata alam itu udah nyediain gitu yang namanya pendidikan, yang namanya edukasi yang natural gitu loh. Tapi orang-orang tidak memanfaatkan itu sebagai edukasi, dan karena udah dilihat biasa gitu, udah biasa. Jadi itu tuh bukan suatu pendidikan, bukan sains gitu menurut mereka. Jadi ya apalagi di desa gitu ya, di desa itu pasti mikir yang namanya anak belajar itu ya duduk di dalam kelas gitu. Padahal enggak gitu harusnya. Di luar ruangan tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajarin gitu kan, kayak hujan ini sebenarnya juga bisa kita pelajarin gitu kan. Jadi nggak harus duduk di dalam kelas itu adalah belajar, nggak gitu sih kalau. Iya. Karena mungkin teorinya kalau yang lagi banyak diomongin sekarang itu namanya contextual learning ya. Jadi gimana kita tuh bisa mengkaitkan pemahaman teori pada kondisi konteks real yang ada di lapangan gitu loh. Ya, betul. Jadi biar ngerti juga kenapa sih kok kita harus belajar matematika gitu kan. Kenapa kok kita harus belajar fisika, kimia gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori aja, karena dulu aku juga berpikir buat apa ya aku belajar ini gitu. Jadi maksudnya guru-guru itu tidak menjelaskan gitu kenapa sih kita harus belajar matematika, harus belajar fisika, harus belajar kimia, apakah bermanfaat buat hidup kita nanti atau enggak gitu. Jadi kurang filosofis aja sih, maksudnya kurang berelasi jadinya, karena kita nggak tahu apa manfaatnya kita belajar itu gitu. Nah itu senangnya gitu ya. Kalau dukanya tuh apa ya? Kalau dukanya, lanjut ya, dukanya itu apa ya dukanya? Banyakan senangnya sih. Jadi kalau senangnya homeschooling itu fleksibel waktu. Jadi aku nggak harus bangun pagi-pagi buta gitu ya untuk siapin anak-anak sekolah gitu. Jadi itu sih enaknya. Udah gitu bangun pagi itu tentram, nggak ada keributan gitu. Jadi biasanya kan anak-anak ya walaupun mereka udah biasa sekolah bangun pagi gitu kan, pasti ada aja lah mereka nangis gitu. Jadi suatu kebahagiaan buat aku, ketentraman di pagi hari. Jadi untuk biar fresh sampai sore atau sampai malam bahkan gitu kan. Jadi katanya pagi hari harus fresh, harus positif gitu. Itu enaknya homeschooling. Terus juga sukanya tuh kalau belajar tuh singkat. Jadi kayak aku ngajarin anak-anak tuh nggak harus yang mereka duduk tenang harus diem, gak gitu. Jadi sambil mereka jalan-jalan juga aku bisa ngajarin gitu kan. Jadi kayak ngelihat bentuk traffic light gitu. Itu lampunya merah ya. Itu lampunya orange, kuning gitu. Itu lampunya hijau gitu. Bentuknya lingkaran gitu kan. Udah deh gitu-gitu. Jadi sambil jalan gitu, tapi mereka sambil belajar gitu. Jadi nggak harus yang namanya di dalam kelas gitu. Itu senangnya. Jadi kayak aku juga bacain cerita gitu ya ke anak-anak. Anak-anak tuh dengerin itu juga senang juga. Terus aku juga jadi belajar juga gitu. Wah ternyata cerita-cerita klasik tuh bagus ya gitu. Jadi dulu tuh aku tuh
seneng gitu baca cerita, cuman istilahnya nggak ada buku yang bagus-bagus kayak yang sekarang aku baca ini gitu. Malah jadi sekarang gini, wah keren ya gitu, maksudnya memantik banget gitu ceritanya di kepala aku gitu, sampai suamiku aja hafal kok aku cerita karena dia dengerin kan kayak gitu. Jadi benar-benar mantik gitu, apalagi di anak-anak gitu. Banyak sih maksudnya kalau homeschooling tuh seru gitu, maksudnya aku lebih lebih dapat bondingnya sama anak-anak, lebih apa ya, lebih banyak ini, banyak keseruan gitu. Kalau dibilang Iya. dukanya apa ya, kalau dukanya mungkin Berarti ini harus aja banyak sih. sabar mungkin ya. Oh kalau sabar itu kunci. Kunci. Kalau sabar itu kunci. Jadi ya kayak aku pernah nulis yang tentang marah itu ya. Jadi Hmm. ya aku pun kalau dibilang sabar, aku pun manusia, ya marah aja lah gitu. Cuman istilahnya Hmm. marahnya dikendalikan, gitu. Maksudnya dikelola marahnya gitu kan. Maksudnya nggak yang langsung jor-joran gitu. Ya wajar aja orang manusia ya marah-marah aja kan gitu. Jadi apa ya? Kalau masih manusiawi yang masih punya perasaan ya nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai yang kayak pengen apa ya? Mungkin kayak pengen mukulin anak sekuat tenaga, atau mungkin pengen menyayat-nyayat. Kan ada memang orang tua yang kalau lagi stres gitu kan memang anaknya yang jadi korban kan, karena mereka yang paling lemah kan, yang paling gampang kita Yes, tindas yes. gitu kasarnya kan. Yes, yes. Begitu. Jadi sebenarnya Iya, aku iya. banyak belajar dari anak-anak, bukan anak-anak yang belajar dari aku. Jadi kayak apa, memaafkan kayak gitu tuh termasuk aku belajar dari anak-anak, karena anak-anak tuh gampang move on. Dikala mereka Hmm. berantem, sekarang berantem teriak-teriakan, pukul-pukulan gitu kan, mereka jambak-jambakan berdua, nggak ada 5 menit main lagi gitu kan. Iya, Mereka iya, iya, iya. cepet banget move on-nya gitu. Makanya kadang-kadang ini ngapain ya gue ambil hati anak gue berantem, orang ntar aja dia baikan lagi. Kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi apa ya, istilahnya jadi banyak belajar dari mereka. Malah justru mereka yang lebih banyak mengajari aku daripada aku ngajarin mereka gitu. Terus Yes, yes. lanjut kalau kedukanya mungkin nggak bisa me time ya. Kayaknya Harus susah me banyak-banyak mengalah ya kayaknya ya. banyak banyak mengalah ya. Gini sih sebenarnya, nah kalau me time ini aku baru ini sih, kalau aku sih sekarang nggak terlalu ya suka me time, maksudnya dalam artian me time-nya itu beda. Jadi kalau di metodenya Charlotte Manson nih, aku ngomongin metode Charlotte Manson itu, Hmm. kalau untuk para ibunya me time itu ada namanya mother culture, mother culture. Jadi apa namanya, me time-nya seorang ibu tuh adalah membaca buku. Hmm. Jadi apa ya? Aku sering sering ngerasa gini, suamiku sering banget nyuruh aku ke salon sana. Apa ya, kayak luluran lah, facial lah, apa gitu. Tapi kayak aku kayak nggak ngerasa butuh itu gitu kan. Karena aku ngerasa sudah penuh gitu sama diriku gitu kan, nggak usah lah gitu ke salon, di rumah aja bisa kok kayak gitu. Jadi apa ya, kecuali potong rambut nggak bisa di rumah sendiri. Hmm. Nah kayak gitu. Jadi kalau untuk yang treatment gitu-gitu tuh kayaknya aku ngerasa nggak butuh, kayak luluran aja setahun belum tentu kayaknya gitu loh. Jadi apa ya, ngerasa aneh pertamanya, kenapa kok kayaknya aku nggak perlu ya sama hal-hal yang seperti shopping yang berlebihan kayak gitu kan, kayak apa namanya, ke salon gitu, kayaknya aku nggak butuh me time yang panjang gitu, aku nggak perlu me time yang seperti itu gitu. Ternyata baru kesini aku tahu tentang mother culture ini, aku baru paham gitu loh kenapa aku nggak butuh ke sana, karena aku sudah penuh penuh dengan aku membaca buku begitu. Jadi ternyata dengan membaca buku itu sebenarnya me time-nya para ibu gitu. Kalau aku sih setelah aku sadari gitu, oh iya ya ternyata selama ini malah justru aku lebih boros belanja buku sih sebenarnya daripada aku belanja pakaian gitu. Lebih boros ke belanja buku. Jadi ngerasa penuh di situ aja gitu. Jadi Hmm. ada kan orang-orang yang me time aku nggak bisa ke salon nih kayak gitu kan. Tapi kalau kalau aku udah nggak gitu sih, bukan, kalau kalau me time tuh bukan ke salon. Me time tuh aku dikasih baca buku atau baca artikel gitu tuh udah me time banget gitu kan. Apalagi aku kayak ada olahraga juga. Aku bisa kok dengan anakku homeschooling, anak-anakku di rumah semua, aku masih bisa workout, aku masih bisa ngelakuin apa yang aku suka gitu. Jadi nggak yang apa ya, terkungkung banget gitu, nggak gitu-gitu banget sih. Bersyukurlah punya suami yang apa,
pengertian. Iya, 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 iya. suami yang dukung gitu kan. Ya, do anything, apa yang kamu mau lakuin, lakuin, asalkan kamu bahagia gitu. Ya, Hmm. bahagia gitu. Sip gitu Ya, aja. ya, ya, ya. Banyakan serunya, banyakan serunya. Jadi kan apa ya, ngelihat ngelihat anak-anak berkembang gitu kan, dari dia nggak bisa apa-apa gitu kan sampai akhirnya dia bisa, melakukan apa ya, maksudnya melakukan sesuatu yang simpel-simpel lah, kayak ngambilin air lah atau ambilin dirinya sendiri air, itu tuh udah apa ya, hal yang apa ya, yang Kepuasan positif. tersendiri ya mungkin ya. Kepuasan tersendiri, kayak anakku yang sampai rumah langsung bilang Om Swastiastu gitu. Jadi dia nggak dapat itu dari sekolah, dapatnya dari emaknya gitu kan. Itu suatu Hmm. kebanggaan gitu loh. Oh, ini gue nih yang ngajarin dia kayak gini nih gitu. Kayak habis lepas sandal, sandal ditaruh di tempatnya, di Tempatnya. tempat sepatu gitu kan. Itu tuh hal-hal kecil yang aku syukuri banget gitu. Yang istilahnya aku bisa ajarin ke anakku, yang mungkin nanti mereka akan menyadarinya nanti, oh mama ibuku nih ngajarin aku kalau ini harus rapi, setiap benda tuh ada tempatnya, kayak kayak gitu. Jadi kayak aku bikinin, ini perpustakaan, ini ruang pakaian, ini gudangnya Aji, ini dapur, kayak kayak gitu kan. Jadi ini tempat mainan. Jadi aku benar-benar kasih semua barang itu tempat gitu. Jadi biar anak-anak juga belajar di situ gitu sih. Gitu sih kalau aku Yes. sih. Mhm. Ya, ya, ya. Menarik, Sip. menarik, menarik. Hmm. Iya nanti Oke, kan Sap. bekal bekal buat jadi anak. Jadi anak. Punya anak nanti. Sip. Oke, Lanjut. Sap. Heeh. Sebagai seorang praktisi homeschooling, terus melihat juga sekarang ya kembali lagi ke topik tadi ya, homeschooling ini udah jadi Mm-mm. salah satu alternatif di mana orang-orang di kala new normal ini masih takut untuk mengembalikan anaknya ke sekolah. Mhm. Eh, dan orang mulai banyak yang menganggap homeschooling ini alternatif untuk sekolah gitu kan di Mhm. rumah. Mhm. Sebagai seorang praktisi, apa sih yang kamu bisa bagi ke teman-teman ini tentang apa sih apa sih hal-hal yang orang itu kadang nggak tahu soal homeschooling gitu. Hmm. Gini. Jadi memang lagi warawiri juga ya di timeline Facebookku gitu kan, kalau apa Hmm. namanya, orang tua pada mau milih homeschooling gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya kalau aku saranin, ini kan konsepnya beda. Homeschooling sama school from home itu beda. Jadi kalau Hmm. school from home itu kepala sekolahnya kan masih kepala sekolahnya masing-masing gitu ya. Sedangkan Yes. kalau sekolah di rumah homeschooling itu kepala sekolahnya kan orang tuanya gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya apa namanya, mereka mau switch gitu ya dari sekolah formal ke jadi informal, itu tuh harus benar-benar ini sih, benar-benar dipikirin baik-baik, karena memang itu kan perlu komitmen ya, nggak bisa yang istilahnya ikut-ikutan gitu, nggak bisa yang kayak gitu. Jadi memang benar-benar mereka harus pikirin gitu, kenapa nih harus homeschooling gitu. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar dijejali apa namanya, ilmu pengetahuan gitu kan, tapi mereka juga harus tahu manfaatnya mereka belajar itu tuh apa. Karena memang benar sih, karena banyak nih juga teman-teman suamiku ya, terutama yang pengen anak-anaknya di homeschoolingin gitu kan. Tapi setelah aku kasih Hmm. tahu gitu, gini lo gini gini gini, mereka langsung mundur. Karena memang benar yang Hmm. homeschooling, kalau homeschooling itu bukan anak yang belajar, kalau homeschooling itu orang tuanya yang belajar gitu. Jadi nggak bisa yang namanya, oh langsung di switch nih dari sekolah formal ke informal, langsung di switch gitu tuh. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar belajar, harus benar-benar banyak tanya, harus ada pendampingnya juga kan. Maksudnya yang ya mungkin psikolog atau apa gitu, atau ada PKBM gitu yang nanti bisa apa namanya, membimbing orang tuanya ini menjalankan homeschooling itu kayak gimana gitu. Jadi nggak bisa langsung dibalik, karena kalau mungkin orang tua yang mengirim anaknya sekolah pun mereka tidak tahu kenapa anaknya harus dikirim ke sekolah kayak gitu kan. Hmm. Ya udah, anak gue kirim ke sekolah karena anak-anak yang lain dikirim ke sekolah, kebanyakan begitu kan, bukan bukan Hmm. karena mereka punya visi untuk pendidikan anaknya. Mungkin visi pendidikan orang tuanya itu, oh nanti anak gue sekolah biar biar dia bisa dapat kerjaan kayak gitu kan, biar nanti dia bisa kuliah gitu atau apalah gitu kan. Banyak orang tua kan seperti itu, bukan memikirkan tentang apa manfaat dari dia sekolah, apa yang manfaat dia dari mendapatkan ijazah itu buat apa sih gitu. Nah intinya kalau mau homeschooling itu
harus punya apa ya, pemikiran deschooling. Jadi deschooling itu kita tidak mementingkan ijazah. Jadi harus benar-benar punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau masih mikirin tentang gimana ya ijazah gitu, ya agak susah sih ngejalanin homeschooling kalau kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau cari ijazah kan gampang aja, bisa tinggal daftar PKBM, ikut paket A, paket B, paket C, selesai deh kan gitu. Sebenarnya kan sesimpel itu gitu loh. Kalau mau cari ijazah, tapi kan bukan itu tujuan pendidikan, bukan itu esensi dari pendidikan itu gitu loh maksudnya. Jadi aku mau anak-anakku belajar sesuatu itu bukan karena dia ingin mendapatkan ijazah itu atau pengen mendapatkan nilai-nilai. Aku pengen mereka itu ya biar mereka berelasi sama pengetahuannya itu sendiri gitu, dan mereka bisa menggunakan ilmu pengetahuannya itu di kemudian hari gitu. Ya. Gitu. Jadi memang keputusan untuk homeschooling itu bukan suatu hal sesaat yang bisa nanti switch lagi gitu, tapi ini adalah satu komitmen ya. Komitmen. Tapi sebenarnya bisa kok switch. Jadi walaupun misalnya gini, banyak juga yang istilahnya dia dari sekolah, terus dia switch dari homeschooling, terus dia nggak kuat ya switch lagi jadi sekolah gitu kan. Sebenarnya bisa aja. Kan intinya sekarang orang tuanya kan. Kalau orang tuanya mau komitmen ya bisa menjalankan homeschooling itu. Cuma kalau mau menjalankan homeschooling, dibicarakan baik-baik tentang visi pendidikan keluarga itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa yang istilahnya ya udahlah anakku homeschooling aja, daftar di mana ya, bukan gitu, bukan daftar. Kebanyakan orang tua tuh berpikir kalau homeschooling itu bisa didaftarkan di mana gitu kan ya, soalnya sekarang banyak ada kekacauan juga kan. Jadi kayak Primagama gitu, sorry ya sebut merek, jadi dia tuh membuka kelas homeschooling kayak gitu kan, padahal sebenarnya kalau homeschooling itu bukan suatu lembaga, homeschooling itu adalah pendidikan mandiri kayak gitu kan, jadi bukan suatu lembaga kayak gitu. Jadi mungkin maksudnya yang brand yang tadi aku bilang itu biar dapat ijazahnya, itu sebutannya sih PKBM kayak gitu. Kalau terkenalnya di kalangan homeschooler itu namanya PKBM. Jadi nanti kalau mau homeschooling cari ijazah, daftar aja PKBM kayak gitu. Nah, si brand yang tadi itu dia pengen bikin PKBM tapi atas namanya dia itu, karena udah terkenal gitu kan. Jadi seolah-olah homeschooling itu adalah lembaga sekolah. Jadi ya nggak homeschooling namanya kalau masih ada sistem gitu, bukan homeschooling namanya gitu sih. Benar-benar harus dipikirin baik-baik, terutama visinya, karena emang benar aku pernah mengalami visiku tumbang. Karena visiku tumbang, aku sempat sekolahin anakku. Itu sih kesalahan yang fatal banget sih menurut aku gitu. Oke. Sebagai gambaran mungkin kalau sekarang anakmu yang pertama sama yang kedua itu lagi belajar apa masing-masing? Kalau anakku yang pertama, nah karena aku tadi bilang, karena anakku masih di bawah 7 tahun, mereka itu masih nature study. Jadi emang benar-benar mereka itu aku serahkan pada alam. Jadi iya benar-benar aku serahkan pada alam. Apapun yang mereka katakan, maksudnya mereka tanyakan sama aku jawab secara ilmiah kayak gitu. Apa aja gitu. Kalau misalnya aku nggak tahu, ya searching di Google. Tar ibu nggak tahu nih, kita cari dulu. Nah kayak gitu. Kalau aku kayak gitu, dan anakku ngerti juga bahwa aku nggak tahu segalanya. Aku nih loh sama-sama belajar sama kamu. Yuk kita sama-sama belajar gitu. Jadi bukan hanya dia yang belajar, aku yang harus banyak belajar kayak gitu. Dan itu mindset yang penting juga kalau menurutku ya, bahwa kadang orang tua tuh kan memposisikan bahwa dia tuh harus menjadi orang yang lebih tahu dibandingkan anaknya, sehingga ketika anaknya itu bertanya pertanyaan yang dia nggak tahu, dia cenderung defense gitu loh. Artinya malah mempertanyakan pertanyaan si anaknya, kamu nanya nggak penting, kamu nanya enggak gitu kan. Padahal bukan sebuah kesalahan untuk bilang oke, ayah ibu belum tahu, tapi ayah ibu akan cari. Nanti kita akan bahas bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, iya betul. Sih kayak gitu. Nah, jadi kayak aku tuh setujunya tuh kalau aku kan sempat nih lihat ada video seorang ibu yang lagi ngajarin anaknya yang istilahnya sampai dimarah-marahin gitu kan. Jadi anaknya udah baca teks, disuruh jawab gitu kan. Kalau itu sih
kacau pikiran anak kalau digituin, apalagi diawasin sama ibunya yang selama ini nggak pernah ngajarin dia apa-apa gitu kan. Kalau menurutku much better ibu itu yang membaca soalnya, terus tanya gitu, anak, menurut kamu apa? Gitu, menurut kamu apa? Jadi lebih baik seperti itu, kita bacain pertanyaannya. Jadi kan kita teamwork nih, kita teamwork. Intinya kalau kalau di apa homeschooling itu ya teamwork gitu. Jadi kayak aku bacain cerita ke anakku, nanti anakku yang menarasi. Jadi anakku gini, oh kalau menurut kamu gimana? Oh tadi bagus nggak ya ceritanya? Terus kamu suka yang mana? Kayak gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang baku. Itu tadi si ibu itu namanya siapa ya? Gitu yang dicerita itu. Bukan yang begitu. Jadi kayak kita lebih memantik apa sih yang ada di pikirannya dia tentang cerita itu gitu. Jadi bukan suatu hal yang baku gitu. Bukan sesuatu hal yang baku gitu. Jadi nggak apa ya, maksudnya pertanyaan yang membangun jiwanya mereka gitu, membangun karakternya mereka gitu, bukan sesuatu yang baku yang pasti bukan yang kayak gitu, biar anak tuh berpikir kritis gitu. Jadi kayak aku sempat yang ini, anakku nanya, ibu Aji merokok ya? Iya merokok. Terus teman-teman Aji yang perempuan juga merokok ya? Iya merokok. Boleh ibu? Ya boleh gitu. Tapi aku tanya, ibu boleh nggak merokok? Tidak. Dia langsung jawab tidak. Kenapa gitu kan? Sedangkan aku sudah bilang itu boleh gitu kan. Maksudnya laki-laki, perempuan boleh merokok gitu kan. Tapi dia langsung memutuskan bahwa aku nggak boleh merokok gitu. Berarti dia punya alasan kenapa aku nggak boleh merokok gitu kan. Cuman karena anakku, dia belum bisa menjelaskan spesifik kenapa aku nggak boleh merokok. Dia cuma bilang, ibu tidak boleh merokok, itu tidak baik kan. Itu udah selesai begitu. Jadi artinya dia udah punya sense. Dia udah punya sense itu ya. Iya gitu. Makanya aku kaget juga sih kadang-kadang. Aku yang sering terkaget-kaget sebenarnya sama perkembangan anakku sendiri gitu ya. Kadang-kadang aku merasa, alah masih kecil kayak gitu kan. Tapi ternyata dia tuh pemikirannya lebih maju gitu daripada yang aku bayangin gitu. Sebesar itulah efek daripada kita memantik pendapat-pendapat dia gitu. Bagus sih, bagus banget. Gitu. Yang penting sih itu biar dia kritis kan, apalagi kayak sekarang zamannya orang-orang sharing-sharing artikel-artikel yang belum tentu itu bagus gitu, yang belum tentu itu adalah kebenaran begitu kan. Jadi penting banget anak-anak diasah untuk mengenal maksudnya untuk tahu gitu apakah ini baik atau tidak, apakah ini sebuah kebenaran atau tidak. Jadi biar nggak asal terima aja kayak gitu. Oke. Menarik. Oke, Sap, ini mungkin buat penutup deh. Oke, sip. Mungkin buat orang-orang yang punya ketertarikan untuk menerapkan homeschooling atau ingin homeschooling untuk anak-anaknya. Selain yang udah kita bahas tadi mengenai harus punya visi keluarga, harus punya komitmen, harus punya apa yang ingin dicapai dengan homeschooling itu ke anak. Secara teknis apa aja sih yang orang tua tuh harus persiapkan untuk menerapkan homeschooling ke anak-anaknya? Teknis ya misalnya. Kalau untuk teknis teknis itu membicarakan tentang misi. Kalau misi di aku itu menurut aku bisa berubah-ubah tergantung karakter anak kayak gitu. Jadi kalau untuk anakku yang pertama sama yang kedua nggak akan aku samain karena mereka punya karakter pribadi-pribadi. Jadi mereka itu adalah makhluk yang utuh gitu ya. Maksudnya mereka nggak bisa kita samain. Jadi aku pun juga kayak mencari bagaimana caranya supaya anakku bisa enjoy gitu sama apa yang aku ajarkan gitu kan. Jadi sebenarnya ada yang prinsip, ada yang nggak prinsip kan gitu. Jadi kalau yang prinsip aku akan berusaha untuk bagaimana caranya anak ini supaya bisa paham apa maksud aku gitu loh. Jadi sebenarnya itu proses. Untuk masalah teknis itu proses juga. Jadi nggak bisa kita samain kalau si A bisa membaca hanya dengan dia sekali duduk, belum tentu yang B sekali duduk bisa baca, kayak gitu kan. Jadi istilahnya aku pun ngajarin anak mengenal warna atau mengenal huruf, itu yang satu sama yang lain itu beda caranya, nggak sama, nggak bisa. Jadi memang benar-benar kita harus kenal sama karakter anak itu, gimana cara dia belajar.
kayak gitu. Karena anakku yang pertama atau yang kedua, kalau mereka sama apa maksudnya mereka anakku tapi mereka berbeda karakter. Jadi cara mereka belajar pun beda. Gitu. Jadi nggak bisa disamain. Jadi orang tua lah yang harus mencari bagaimana teknis yang pas gitu. Teknik yang pas buat ngajarin anak-anaknya. Jadi anakmu sama anakku nggak akan sama. Cara pengajaran itu nggak akan sama gitu. Jadi itu sih sebenarnya nggak ada teknis yang aneh-aneh. Kalau di Charlotte Mansion itu sebenarnya teknisnya cuma narasi untuk dia berelasi sama ilmu pengetahuan, dia cuma bernarasi. Narasi aja, nggak ada yang aneh-aneh. Makanya kalau di Charlotte Mansion itu per satu mata pelajaran itu cuma 5 menit. Paling kalau belajar matematika itu 20 menit maksimal. Minimal 15 menit atau 10 menit gitu. Udah selesai gitu. Jadi kayak misalnya nih baca sejarah gitu misalnya kan. Baca satu paragraf. Bacain dulu kalau dia belum bisa baca gitu kan. Bacain dulu satu paragraf. Udah bacain satu paragraf, udah narasiin. Kalau udah narasi, dia narasi kita nggak boleh salahin. Dia mau terserah dia mau ngomong apa aja gitu. Oh begitu, ya sudah selesai gitu. Ya itu menarik sih. Narasi itu kan berarti dia sebenarnya melatih dia untuk bisa menjelaskan sesuatu secara runtut gitu kan. Ya betul. Artinya kan mengasah kemampuan berpikir logisnya dia sebenarnya. Iya betul. Ya seperti itu. Dan juga kita nggak boleh judgement. Salah tuh gitu. Misalnya nggak boleh kayak gitu. Oh jadi kalau misalnya kayak gitu, ya udah. Tapi kalau ada menurut kita misalnya ada sesuatu yang penting yang dia lewatkan, kita utarakan lewat pertanyaan kayak gitu. Jadi nggak pertanyaan juga bukan yang ya Indonesia merdeka tanggal berapa, bukan yang kayak gitu juga. Itu kan pakem ya gitu kan, maksudnya bukan yang seperti itu. Jadi mungkin bisa ditanya, ini kenapa ya benderanya kok merah putih? Iya kan? Kenapa ya menurutmu warnanya merah putih? Kenapa nggak yang hijau aja? Ya kayak gitu misalnya gitu kan. Jadi kenapa cuma dua warna? Kenapa cuma 2 warna gitu kan? Kenapa mungkin nggak kayak bendera Amerika ada bintang-bintangnya gitu kan? Jadi ya lebih ke pertanyaan seperti itu, bukan pertanyaan yang siapa presiden nomor 1 di Indonesia? Bukan yang seperti itu. Malah justru kita lebih membahas autobiografinya si presiden itu kan gitu. Kayak Pak Habibie itu dia bikin pesawat loh. Di zamannya itu tuh pesawat gini loh. Nah kayak gitu misalnya kan. Jadi memantik dia untuk istilahnya dia mencari superhero-nya dia ya, mencari pahlawannya dia supaya dia terinspirasi gitu. Gitu sih kalau aku. Yes, dan mungkin tadi kan mungkin juga harus banyak-banyak belajar juga referensi ke teman-teman sesama praktisi homeschooling ya. Ya, betul. Komunitas kayak gitu ya. Iya, benar. Itu komunitas itu udah kayak keluarga banget. Itu nyawanya para ibu-ibu homeschooler. Jadi emang benar-benar mereka itu saling support karena mungkin kita satu visi ya. Karena kita satu visi untuk membuat anak kita lebih baik daripada kita gitu kan. Jadi di situ tuh sharingnya enak banget lah gitu. Jadi mereka saling tidak judgement gitu kan. Mereka gini, oh ya udah kalau kamu nggak cocok di teori ini, coba teori yang ini. Terus misalnya ada teori yang baru, mereka kasih tahu, mereka share link kayak gitu kan. Terus kayak kita sering belajar online juga gitu. Ini nih ada kayak Pak Aar kemarin kan. Nih Pak Aar nih ada gini nih, mau join nggak kayak gitu. Jadi Charlotte Mansion ada ngadain ini gitu, mau join nggak ada kayak gitu. Ada buku baru, share buku baru, ada kayak gitu. Seru sih, maksudnya aku nemu keluarga kedua gitu kalau di komunitas homeschooling ini gitu. Jadi makanya sekarang kangen banget gitu, nggak ketemu mereka, anak-anak juga kangen gitu kan. Jadi lagi satu nih biasanya orang-orang tuh nanya tentang masalah sosialisasi. Anak-anak homeschooling sosialisasinya gimana gitu kan. Itu tuh yang paling sering tuh. Yang nanya sosialisasi. Halo, sosialisasinya besar banget. Jadi kalau aku sistem sosialisasinya itu mereka adalah lintas usia. Jadi mereka bisa berteman sama yang lebih kecil, bisa berteman sama yang lebih besar. Kayak gitu loh. Jadi mereka kalau ketemu, jadi realistisnya mereka dalam kehidupan mereka itu bahwa kamu akan bertemu lintas usia, bermacam-macam usia dari yang muda sampai yang tua. Jadi gimana caranya kamu biar
bisa berkomunikasi sama mereka. Terutama kamu harus bisa komunikasi dulu sama ibu kamu, sama bapak kamu. Kalau kamu sudah bisa berkomunikasi yang baik gitu sama ibu bapak, otomatis kamu akan bisa bersosialisasi keluar. Kalau aku begitu. Yes. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, dari istri saya juga sebenarnya. Sebentar. Iya. Ji. Oke. Dari komunitas praktisi homeschooling di kota masing-masing gimana? Apa langsung cari di internet gitu, atau ada referensi komunitas yang bisa dijadikan rujukan gitu? Kalau di Jakarta sebenarnya banyak ya. Kalau aku Jakarta apa ya gitu namanya? Aku kurang tahu kalau Jakarta. Jadi kalau di Bali itu kita tuh ada komunitas akar, terus ada komunitas Charlotte Mansion dan Pasar. Tapi kalau untuk komunitas Charlotte Mansion-nya itu cari aja di Facebook komunitas Charlotte Mansion Indonesia. Itu tuh di Jakarta kalau nggak salah tempatnya dia. Itu komunitasnya banyak kok, banyak ada komunitasnya di Jakarta banyak banget malah. Kalau Surabaya ada nggak ya? Kurang tahu aku. Surabaya. Kalau Charlotte Mansion Indonesia ada kayaknya Surabaya. Coba harusnya ada. Ya harusnya ada karena besar kok komunitasnya. Jadi kalau kayak di Bali itu apa ya? Untuk orang Balinya agak jarang ya gitu ya. Mungkin karena terikat adat, aku nggak tahu juga. Agak jarang untuk orang Balinya, tapi kebanyakan sebenarnya di sini Muslim. Untuk yang praktisi homeschoolernya kebanyakan Muslim gitu. Daripada orang Balinya sendiri gitu. Banyakan sih. Komunitas oke lah. Tapi aku saranin coba lihat dulu komunitas Charlotte Mansion Indonesia. Di situ sih oke banget sih, orang-orangnya mau sharing, mereka banyak punya blog, orang-orangnya punya blog, jadi blognya tuh bagus-bagus lah isinya, mungkin bisa maksudnya nambah wawasan kita gitu, atau nambah referensi kita untuk bikin visi pendidikan anak. Tuh. Coba aja. Karena kalau unschooling memang benar-benar dia ini bebas. Sangat bebas. Oh ada yang kalau unschooling Pak Toge Aprilianto, cari latih hati latih hati gitu. Itu Pak Toge, Om Toge kalau kita manggilnya Om Toge. Dia tuh emang benar-benar unschooling banget. Jadi dia tuh menganggap bahwa hubungan antar manusia itu adalah seperti hubungan dagang gitu. Coba aja. Kalau nanti kan cocok-cocokan sesuai dengan visi keluarga kamu aja sih gitu. Kalau aku memang lebih ke CM, Charlotte Mansion. Oke. Menarik banget. Dan kayaknya ini sesi yang nggak bisa dihabiskan di satu sesi aja gitu. Iya. Mungkin nanti bisa kita obrolin lagi. Bisa lah. Kan kapan lagi live IG sama Rossi kan ya? Bener kan? Bukan hanya saya kan yang memberikan seperti itu kan? Ya mudah-mudahan rezekinya seperti Rossi ya. Astungkar. Baik. Mungkin untuk sesi sore ini cukup dulu ya, Sab. Siap. Thank you banget buat waktunya di tengah-tengah di tengah-tengah sesi hujan belajar dengan anak. Masih hujan lagi nih. Oke. Tahu ini udah menggenang semua di depan nih. Untung rumahnya ini agak sedikit ditinggiin, jadi nggak masuk airnya. Cuma di depan udah banjir ya. Menggenang. Iya. Oke. Ya, itulah. Siap. Kapan-kapan nanti kita sambung lagi lah ya. Thank you banget. Oke. Thank you juga. Nanti kapan-kapan kalau aku ke Bali kita meet up lah ya. Siap, kabarin lah ya. Siap. Oke. Thank you ya. Yuk, nanti recordnya bisa dilihat di IG ku ya. Nanti kalau mau download bisa pakai aplikasi supporting gitu sih. Nanti gampang lah, japri aja lah. Oke, siap. Ya, thank you ya. Yuk, makasih. Ya.